Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rofiqatul Janah NIM 19, Anna Putri Agusti NIM 26, dan saya Zulfa Anissa NIM 39 akan mempresentasikan tentang akuntansi istisna. Definisi istisna. Kata istisna berasal dari sona'a yang artinya membuat kemudian ditambahi huruf alif, sin, dan ta menjadi istisna yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Istisna atau pemesanan secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Menurut terminologi ilmu fikih artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari si tukang. Kalau berasal dari pihak pemesan atau pihak lain, tidak disebut pemesanan tetapi penyewa tukang. Akad istisna menurut Fatwa DSN MUI nomor 06 DSN MUI strip 4 strip 2000 adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dalam PSAK 104 dijelaskan barang pemesan harus memenuhi kriteria yang pertama yaitu memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, barang pesanan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan. Yang ketiga, barang pemesan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, kualitas, dan kuantitasnya. Rukun dan syarat istisna. Rukun istisna menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun istisna terdiri atas yang pertama pemesan, penjual, barang atau objek akad, dan sigat atau ijab kabul. Berkaitan dengan syarat istisna, kalangan Hanafiyah mensyaratkan 3 hal agar akad istisna dipandang sah. 3 hal syarat ini apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad ini dianggap rusak atau batal. 3 syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, barang yang menjadi objek istisna harus jelas, baik jelas, macam, kadar, maupun sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad istisna rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk memerlukan dan sudah umum digunakan seperti pakaian, perabotan, furniture, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tidak boleh menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad salam. Yang kedua, aliran tasawuf amali. Tasawuf amali adalah aliran tasawuf ini yang lebih menuntut pembinaan moral dalam upaya pendekatan diri bagi Tuhan untuk mencapai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Siapapun harus mentaati dan melaksanakan syariat atau melaksanakan agama. Tasawuf amali berkonotasikan tarekat. Tarekat di sini dibedakan antara kemampuan sufi yang satu dari yang lain. Ada orang yang mampu dan tahu cara mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki hubungan dengan masalah itu. Dalam tasawuf amali yang berkonotasikan tarekat ini memiliki aturan, prinsip, dan sistem khusus. Menurut J. Spencer Trimham,
Tarekat adalah suatu metode praktis untuk menuntut seorang sufi sepenuhnya dengan jalan pikiran, perasaan, dan tindakan, terkendali terus-menerus ke suatu rangkaian makam untuk dapat membantu hakikat sebenarnya. Landasan hukum istisna. Yang pertama yaitu landasan Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jual beli harus memiliki jika ada unsur pemaksaan tanpa jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Yang kedua yaitu landasan ijma. Menurut mazhab Hanafi, jual beli istisna termasuk akad yang dilarang karena secara hiasi atau prosedur analogi bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli makdum atau jual beli yang masih belum ada. Selanjutnya yaitu pengakuan, pengukuran, dan penyajian istisna. Yang pertama yaitu akuntansi untuk penjual. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Penjual menyajikan A. Piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. B. Termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Yang kedua yaitu akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Penyajian pembeli penyajiannya yaitu A. Utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Yang B. Aset istisna dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaiannya dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir. Jika istisna paralel yaitu kapitalisasi biaya peroleh. Jika istisna atau bukan istisna paralel. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatannya barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Istisna dengan pembayaran penuh. Jika menggunakan metode presentasi penyelesaian dan proses pelunasan diakui dalam periode lebih dari 1 tahun dari penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama, margin keuntungan pendapatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai diakui dengan presentase penyelesaian. Yang kedua, selisih antara nilai akad dengan nilai tunai pada saat penyelesaian diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Biaya perolehan istisna. Biaya perolehan istisna terdiri dari yang pertama yaitu biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Yang ketiga, biaya praakad diakui dengan beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna.
jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut disebabkan pada periode berjalan. Yang keempat, biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan. Diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Yang kelima, beban umum dan administrasi, beban penjualan serta biaya riset pengembangan tidak termasuk dalam biaya istisna. Biaya perolehan istisna paralel. Biaya istisna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Yang ketiga, semua biaya akibat produsen dan kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Yang keempat, biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Akuntansi transaksi istisna. Berikut adalah jurnal standar istisna biasa akuntansi penjual. Yang kedua yaitu jurnal standar akuntansi pembeli. Sebagai berikut. Ilustrasi akuntansi transaksi istisna. PT Amanah membutuhkan rumah tipe 120 kali 116 dengan spesifikasi khusus untuk kantor. Harga rumah 200 juta, dana yang dibayarkan PT Amanah untuk uang muka yaitu 50 juta. Perusahaan mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah. Setelah akad ditandatangani antara PT Amanah dan Bank Syariah dengan nilai akad 200 juta, Bank Syariah memesan kepada pengembang dan pengembang akan menyelesaikan pemesanannya selama 9 bulan. Bank membayar biaya perakad sebesar 1 juta dan akad ditandatangani antara bank dan PT Amanah pada 1 Juli 2011. PT Amanah menyerahkan uang muka sebesar 50 juta. Di samping itu, bank juga menandatangani akad pembelian atau pesanan kepada pengembangan pada 1 Juli 2011 dengan harga beli 170 juta. Berikut ini data tagihan yang dilakukan oleh pengembang sampai dengan selesai per 1 Maret 2012. Pada tanggal 2 Juli 2011, bank menerima uang muka dari pembeli. 1 Agustus 2011, pengembang menagih untuk membangun aktiva istisna sebesar 30 juta. Pada 1 November 2011, pengembang menagih untuk membangun aktiva sebesar 50 juta. Pada tanggal 1 Februari 2011, pengembang menagih untuk membangun aktiva istisna sebesar 90 juta. Pada tanggal 1 Maret 2011, pengembang menyerahkan aktiva istisna yang telah selesai kepada Bank Syariah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2011, pengembang menyerahkan aktiva istisna yang telah selesai kepada PT Amanah. PT Amanah mengatur pembayaran rumah selama 2 tahun. Bank Syariah mengenakan keuntungan istisna 10% dari pembayaran. Perhitungannya, pemesanan akan melunasi rumah pesanannya pada saat rumah selesai dibangun dan diserahkan Bank Syariah kepada PT Amanah dengan harga kontrak 200 juta. Harga pokok rumah 170 juta. Jadi laba Bank Syariah 200 juta dikurangi 171 juta, hasilnya yaitu 29 juta. Harga jual bila diangsur 2 tahun yaitu 200 juta ditambah 10%
10%-nya itu 200 juta sama dengan 220 juta. Angsuran per bulannya yaitu 220 juta dibagi 24 kali angsuran, yaitu 9.166.667 rupiah. Sedangkan margin per bulan yaitu 20 juta dibagi 24 sama dengan 833.333 rupiah. Jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah yaitu pada saat Bank Syariah menerima uang moka dari PT Amanah 1 Juli 2011, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, pada saat bank menerima barang pesanan dari pengembangan yang sudah sebesar 100%, bank akan membuat jurnal sebagai berikut. Dan pada saat Bank Syariah menerima angsuran per bulan PT Amanah, perhitungannya sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.